Medan, Paris van Sumatera. Salah satu kota yang terkenal dengan keberagamannya, mulai dari suku, ras, sampai kulinernya, khususnya kopi. Dan kali ini, Firza bakal datangin one of the finest coffee shop in town, Moscot. Let's go! Halo. Gimana bang, kemarin bang? Sehat, alhamdulillah. Kopi adalah makhluk hidup sama seperti kita, di mana kita harus saling menjaga sesama makhluk hidup. Nah, mungkin bang, abang bisa ceritain dong sedikit soal cerita awal Moscot ini. Ngebangun Moscot awalnya emang saya sama nama partner saya Denny. Itu awalnya sih emang dari ketertarikan kita terhadap kopi di Indonesia ya. Indonesia punya banyak wilayah dan masing-masing wilayah ini punya karakter rasa yang berbeda-beda. Jadi kita tertarik lah terhadap kopi di Indonesia ini. Pengen buat satu pergerakan atau movement yang bisa menaikkan satu origin, satu wilayah ini gitu tujuannya. Moscot sendiri bang, apa sih yang membedain nih coffee shop Moscot ini dengan coffee shop lainnya? Kalau yang membedakan mungkin secara overall, secara general mungkin sama. Cuman awal mula kita ngebangun Moscot ini emang pengen buat satu coffee shop yang punya movement juga untuk naikin satu single origins gitu. Jadi ini kopi yang setiap produk kopi olahan yang kita tawarkan di Moscot ini dari satu origin saja di Mandailing gitu. Jadi emang single origin lah, semua kopi yang dijual di sini itu berasal dari satu daerah ya, karena kita emang niat awal itu emang membesarkan satu daerah ini, kopi dari Mandailing ini gitu. Nah, kalau tadi kan single origin nih bang. Iya. Kalau untuk kopi sendiri nih varian apa aja sih yang dikasih sama Moscot? Kalau untuk varian kopi kita ada manual brew untuk tahu supaya bisa ngerasain karakter asli kopi dari Mandailing ini. Bisa coba di manual brew, itu ada prosesnya, ada honey, full wash sama natural. Nah selebihnya sama sih, ada milk based coffee kayak cappuccino, latte, piccolo itu, dan kopi susu juga ada. Mungkin bisa ceritain nggak sih sedikit soal bagaimana nih proses dari awal sampai jadi minuman nih dari Moscot sendiri? Nah kalau untuk produk kopi mentahnya, green bean kalau biasa dibilang, kita tuh produknya hasil kolaborasi dengan petani. Jadi kita turun juga ke Mandailing, kerjasama dengan petani, kita bangun sistem juga dari nol, mulai dari tanaman, pemetikan, pemrosesan, sortir, itu kita buat standar di situ agar kopi yang sampai ke sini itu emang sudah memenuhi kualitas. Nah untuk yang lebih detail lagi nanti kita coba langsung ke roastery. Boleh, yuk silakan. Nah ini ruang roastery kita, ini roaster kita, Adit Kopi. Halo bang. Halo. Yoi. Nah bang, mungkin aku mau nanya langsung nih sama bang sebagai roasternya. Nah kalau kita tahu kan pengolahan kopi ini itu mempengaruhi rasanya. Iya. Mulai dari acidnya, acidity-nya, aftertaste-nya. Itu mempengaruhi orang-orang nggak sih untuk mengkonsumsi kopi di Moscot? Kalau ini kan udah bicara taste sebetulnya kan. Maksudnya kalau dari acidity sama sweetness gitu memang itu partikel dari dari beans itu sendiri sebetulnya kan. Kalau udah bicara customer maunya suka yang lebih acid atau suka yang lebih manis atau suka yang lebih dark, itu kan udah selera balik lagi kan. Cuman kalau Moscot sendiri sebetulnya dia nggak spesifik keluarkan rasa si asamnya, manisnya atau yang kayak coklat gitu, lebih kayak ke maksimalkan si beans. Jadi beans Mandailing kan kita selalu pakai beans Mandailing, memang cuma Mandailing kan. Jadi kita maksimalkan si beans itu sendiri. Bagusnya adalah sesuai sama ekspektasi customer yang datang sih. Mereka alhamdulillah sampai sekarang suka dengan taste Mandailing sendiri karena dari acidnya, manisnya semua balance gitu. Jadi mereka suka so far. Terus ya suka. Jadi nggak terlalu susah untuk memperkenalkan lagi gitu karena yang kita tahu di Sumatera Utara yang terkenal ya dari zaman dulu Mandailing sih memang utama gitu.
makanya kita fokus di Mandailing gitu aja sih. Nah, abang pernah nggak sih bang dapat konsumen yang bener-bener dia penikmat kopi sampai abang untuk ngantar ke dia nih kopinya punya treatment khusus nih? Sebetulnya dari kawan-kawan sendiri udah banyak juga yang lebih expert daripada aku di kopi, udah banyak juga gitu. Tapi kalau dari segi customer, pure customer datang ke sini pengen treatment sendiri ada juga, tapi nggak yang banyak sih, nggak sih, karena rata-rata konsumen sekarang udah pintar, mereka udah lebih tahu kan, maksudnya mereka pas datang paling langsung requestnya bang yang rekomen aja lah bang gitu. Jadi kalau mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu masih banyak kalau datang bang aku pengennya ini gitu. Sedangkan beans ini treatment di sini dengan beans ini treatment di sana tuh pasti beda. Kalau sekarang lebih pintar lah gitu. Lebih pintar ya. Tapi masih ada lah yang nanya-nanya gitu, masih ada. Tapi itu bagus menurutku, karena dari situ tercipta apa kan conversation yang bagus, maksudnya Benar-benar. secara nggak langsung kita mengedukasi dia juga gitu. Kalau perkara dia mau terima atau enggak dari percakapan ini ya nggak masalah juga gitu. Cuman seenggaknya apa yang kami sampaikan ke customer ya sesuai dengan apa yang kita jalani aja gitu. Apa yang kita jual produk kita juga secara quality control juga gitu. Gitu sih. Ya lebih ke meyakinkan bahwasannya Moskot cuman menjual beans Mandailing. Cuman itu aja. Single origin. Single origin itu aja sih. Keren. Udah ngobrolin soal pengolahannya bang. Nah kalau untuk produk akhirnya menurut abang varian apa sih kopi yang recommended banget di Moskot? Nah Moskot sendiri yang paling fokus itu kan ada 3 proses sebetulnya. Ada natural, ada honey, sama full wash. Nah ini 3 yang paling recommended. Nah, ngomongin soal kopi recommended, Moskot sendiri punya signature-nya. Nah, kita cobain langsung. Bisa coba nih? Boleh, ayo. Nah, ini Firza, Bang Denny, co-founder Moskot, seperti Abang bilang di awal. Ya, silakan duduk. Yuk. Bang Denny, Bang Rido, kita mau ngobrol soal Moskot juga nih. Nah, untuk Moskot sendiri, makna kopi itu apa sih? Makna kopi itu, kopi adalah makhluk hidup sama seperti kita. Di mana kita harus saling menjaga sesama makhluk hidup. Jadi di sisi lain, maksud saya, si kopi tadi ini adalah sebuah produksi alam yang banyak memopang hidup-hidup yang lain gitu. Contohnya dari masyarakat, dari petani, dari produsen, dari segi coffee shop, dari segi eksportir. Jadi banyak yang memopang hidup di komoditas ini. Kopi ini menjadi sebuah produk kultural atau produk tradisi dari Indonesia yang memang sejak dari dulu, dari zaman penjajahan, memang produk kopi ini menjadi sebuah sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi kita memang sesama makhluk hidup memang harus menjaganya, melestarikannya juga gitu. Benar sih. Gitu. Jadi lebih dari sekedar menghasilkan uang saja bagi kami ya. Bukan cuma karena hanya banyak dari rantai pasokannya, dari petani, roaster, kita di coffee shop itu harus saling memberikan value gitu. Intinya apa untuk supaya kopi kita ini, kopi di Indonesia ini lebih dikenal secara internasional gitu. Menghasilkan devisa negara yang lebih. Karena memang kan kita juga negara kita juga salah satu penghasil kopi banyak bang. Betul. Dari tiap-tiap pulau, dari Sabang sampai Merauke, tiap wilayah kopi, tiap origin ini punya karakter rasa yang berbeda-beda. Bahkan satu gunung saja dikelilingi di kakinya itu punya rasa karakter kopi yang berbeda-beda. Itu kayaknya kopi di Indonesia. Kita nggak boleh. Mindset kita inilah yang harus menjaga keberlangsungan si kopi tadi. Jangan kita gerus. Jadinya kita juga mencontoh si penjajah tadi kan. Iya sih. Harusnya kita masyarakat lokal sendiri yang harus mempertahankan. Nah, apalagi kan sekarang nggak tahu ya, mungkin di kacamata kami ngelihat banyak orang lebih suka atau interestnya lebih ke import kopi gitu, kopi yang imported gitu kan dari luar. Gitu. Padahal kalau dari sisi karakter rasa kita jauh
jauh lebih baik Lebih rekam baik ya? sebenarnya. Apalagi memang ngambilnya pun Moskor kan dari Mandailing juga. Gitu. Iya, iya betul. Memang wah luar Ya, biasa. turun langsung ke petani. Kita maunya ya coffee shop yang lain juga tahu gitu sumber kopi yang dia jual itu dari petani mana, daerahnya di mana. Jadi nggak sekedar menjual kopi, tapi kopi yang dijual tuh punya value gitu loh. Iya, Sama-sama mengangkat gitu, petani juga terangkat. Gila ya. Tapi kalau untuk perkembangan kopi sendiri nih, khususnya di Medan ya Bang. Kalau Abang dari kacamata Abang gimana nih melihatnya? Kacau sih ya, makin banyak kan ya, makin apa ya, menarik sih sekarang industri kopi saat ini. Di mana-mana kita udah bisa nemuin coffee shop yang proper, gitu kan, dengan produksi apa juaranya gitu. Standarnya juga udah mulai naik gitu. Iya, standar. Kita nyobain kopi dulu kan, ya kopi kentang, kopi susu Iya, gitu. Sekarang gitu kan aja. sekarang udah lebih ngulik yang ke arah ke specialty gitu loh. The highest grade in coffee itu mereka udah mulai ke arah sana gitu. Nah, mulai kita terjun ke menarik, sana kita udah mulai terjun ke dari kopi. dari permintaan dari konsumen yang datang juga mereka juga memiliki knowledge yang sama dengan si produsen kopinya. Jadi kalau kita lihat makin menarik ya kopi, Makin seru. makin apa ya? Ya, mereka juga mengedukasi, Iya. juga ngasih edukasi juga ke pelanggannya, nggak sekedar cuma menjual. Nah itu yang bagi kami yang harus jadi nilai yang lebih bagi coffee shop itu ya bisa berinteraksi, memberikan knowledge juga ke pelanggan. Iya sih benar. Gitu. Karena mungkin banyak yang belum tahu kan cuma mengkonsumsi aja. Iya, karena tren di luar juga kopi yang dijual itu harus bisa punya traceability dari mana asalnya, petaninya siapa, ketinggiannya mana. Berapa? Jadi ya udah arah ke sana gitu sebenarnya. Oke. Penikmat kopi Ekosistemnya tadi itu yang harus kita harus lengkap gitu loh informasinya menikmati kopi. Jadi nggak cuman si pelanggan juga nggak cuman nikmatin kopi, cuman punya cerita di belakangnya tuh yang penuh perjuangan gitu loh dari petani. Iya. Jadi nggak cuma sekedar menyicip satu gelas kopi aja gitu itu ya. punya cerita banyak di belakang itu gitu. Benar. Tapi kalau Proses panjang. kalau untuk masyarakat Kota Medan sendiri nih Bang, melihat kayak karena Bang ini punya banyak pelanggan pastinya yang masuk dan keluar. Itu gimana sih Bang lihat kayak perkembangan masyarakatnya udah kenal nggak sih sama cerita di balik segelas kopi ini bro Abang? Pelan-pelan sih mulai shifting ke konsumen yang smart lah. Oke. Mulai penasaran gitu kopi yang dia konsumsi ini gimana sih, apa ada cerita di baliknya, karena kita juga di kita awal startnya juga dari yang hanya suka kopi mungkin dari lifestyle doang. Gitu kan. Oke. Lama-lama Betul. kita kenal kopi kok. Kopi ini rasanya begini ya, kopi itu rasanya begini ya. Lama-lama naik lagi. Oh, kopi ini ternyata penanamannya begini-begini ya. Ya mungkin template kita ini bakal regenerasi terus nih sampai ke depannya. Itu emang berawal dari emang cuman nyoba-nyoba dan akhirnya cakupannya lebih luas gitu ya Bang ya? Tapi bagi Moskor sendiri sih dari awal emang kita udah buat dokumenter film tentang source kopi kita ini di Mandailing. Dimana kita udah buat satu film filmnya Human Beans. Itu kita bawa tim semua berangkat ke Mandailing untuk ngasih lihat lah mungkin sedikit banyak ke pelanggan ya perjuangan dibalik cangkir kopi ini, dari perjuangan petaninya. Dia nanam tanaman kopi ini dari awal, terus memetik sampai memproses, mensortir sampai akhirnya itu bisa dijual ke kota. Nah itu kita coba Beritahu tuh diceritakan lagi. melalui film itu. Gitu. Ada. Itu waktu ini ya, waktu kita grand opening kita film. Oh, ada Human Beans. screening filmnya juga ya Bang? Iya. Dan semoga ini mungkin kita bakal screening juga di bioskop ya. Insya Allah. Oh iya, Insya Bang. Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan lah setelah pandemi ini ya, setelah ada Iyalah. peraturan yang Tapi memang iya sih, pastinya kita kalau apalagi Abang nih yang udah tahu perjuangan seorang petaninya, gimana akhirnya bisa jadi secangkir kopi. Tapi mungkin selain screening film, ada nggak sih upaya-upaya dari Moskor sendiri kayak ingin mensosialisasi nih knowledge soal kopi sendiri? Ada. Jadi kita kayak setiap kita panen, kita bakal bawa beans yang sudah dipanen itu kita proses. Kita ada buat nama eventnya Fresh Crop.
fresh crop. Jadi Oke. fresh crop itu kita menyajikan kopi yang kita panen tadi untuk dicicipi for free. For free. Iya, for free. Dan ada barista kita bakal mengedukasi asalnya, petaninya, ketinggian, topografinya dan segala macamnya, teknis si kopi tadi gitu. Jadi ya cara kecil inilah yang kita coba untuk mengedukasi juga. Nggak membatasi siapapun boleh datang. Iya. Gitu. Mau dia emang pelaku kopi, mau dia cuma konsumen yang kayak penasaran aja. pengen tahu tentang kopi, itu kita share lah apa yang dia mau tahu. Silakan tanya, silakan gali. Iya. Soalnya kita ada event, emang dari zaman dulu tuh ada event yang namanya panen raya. Di zaman-zaman mungkin nenek moyang kita dulu. Jadi setiap panen itu masyarakat setempat bakal mengkonsumsi produksi yang dipanennya tadi. Kita adaptasikanlah di sini dengan packaging yang lebih modern. Kayak gitu. Berarti emang dari apa ya, filosofi ngambil dari situ ya Bang ya? Kayak Emang iya. panen gitu. Iya. Harus dikonsumsi bareng-bareng Iya. gitu. Karena kopi kita kan emang produksi kultur yang tadi saya bilang kan. Memang dari zaman dulu emang nenek moyang kita memang udah mengkonsumsi si kopi tadi. Gitu. Kami mau mentransparankan semua dari mana kopi berasal gitu. Bahkan di satu waktu petani kopi kita datang kemari. Oh iya Bang? Iya, dia nyicipin, dia ngelihat customer yang datang ke Moskot nyicipin kopi dia itu punya rasa kebanggaan, Iya, pasti. kepuasan bagi mereka gitu Iya kan. sih. At the end tujuan akhirnya mereka balik ke kebunnya, mereka jadi lebih Jadi semangat semangat lagi untuk untuk- ngasilin kopi yang berkualitas, lebih berkualitas lagi gitu. Wah, Nah itu salah satu strategi juga tuh sebenarnya. Iya sih, iya, benar-benar untuk membangkitkan semangat juga dan Iya. menjaga ekosistem Iya. kopi ini Kita juga. nggak Bang. bisa hidup tanpa petani lah. Kita Iya, bukan apa-apa tanpa petani. benar-benar setuju sih. Bang, mungkin kalau untuk kedepannya nih, kita tahu kan ini masih masa pandemi juga, kedepannya harapan Abang nih, kan juga kita mau merayakan International Coffee Day. Gimana sih perkembangan kopi di global, khususnya di Indonesia dan di Medan gitu? Harapan Abang apa sih? Kalau dari saya sih mungkin untuk pelaku-pelaku usaha kopi mungkin harus bisa ya jangan lelah belajar, jangan malu juga untuk belajar. Menurut saya tren ke depan global kita harus makin bisa mentransparansikan supply chain kita dari mana source kopi kita. Iya. Dan jangan pernah malu menjual kopi Dari dari lokal gitu, karena produk lokal ini jauh lebih bagus sebenarnya menurut kami. Sebenarnya jauh Sebenarnya lebih bagus. bagus gitu. Jadi ya tidak hanya untuk menghasilkan uang saja di kopi ini, tapi juga lebih memperhatikan ya sama-sama kita maunya sama-sama naik lah Iya, benar. antara satu brand coffee shop dan juga petani di sektor hulu gitu. Iya. Jadi sama-sama naik lah gitu. Iya, benar-benar. Harus sama-sama Membangkitkan. Balik lagi ke ekosistem tadi yang benar-benar harus kita jaga kan. Mungkin di sisi ini nggak hanya kita sebagai pelaku di coffee shop yang terdampak pandemi, di perkebunan kita juga terdampak, khususnya petani kita gitu kan. Jadi ya kalau bisa kita ini anak-anak muda sebagai pelaku-pelaku di industri kopi, khususnya di end sektor, kita bisa melihat lebih jauh di perkebunan kita. Banyak orang-orang yang sama seperti kita bergantung di sebuah komoditas ini, mungkin yang lebih susah daripada kita. Ya sedikit mungkin kita bisa menyumbangkan apapun itu dari segi edukasi. Mungkin kita bisa menyamakan edukasi pengetahuan kita dengan mereka gitu. Itu aja menjadi modal mereka untuk bisa lebih berusaha gitu kan. Jadi lebih kolaboratif terhadap sektor-sektor industri kopi gitu, dari petaninya, dari prosesornya, dari coffee shopnya. Kita coba lebih kolaboratif dan transparan dan bekerja sama dengan bersinergi dengan pemerintah, dengan pengusaha, dengan masyarakat, dengan media seperti ini untuk mengangkat produk lokal kita gitu. Benar. Karena
emang satu dunia ini harus tahu Indonesia punya kopi yang Iya. nggak kalah Iya. bagus deh. Betul. Kesalahan kita kalau kita tidak mengenal kopi kita itu, sama kesalahan kita kalau kita tidak bergerak. Iya. Itu aja sih. Firza tahu juga gimana sih cerita dari kopi itu dan gimana abang sendiri dari Moskot apa yang ngebangun ekosistem itu kembali, membangkitkan itu kembali. Anyway, thank you banget bang atas ilmunya Sama-sama. yang bermanfaat banget sih menurut Firza. Thank you for having us. Yes, thank you for having me too. Dan juga semoga ya Moskot bisa menjadi salah satu penggeraknya juga ya bang ya. Amin, insya Allah. Amin. Industri kopi di Medan khususnya dan Iya. mungkin bisa go internasional. Amin. Terima kasih. Thank you. Sore-sore gini emang paling enak sih ngopi ya. Tapi kayaknya nggak lengkap deh kalau Firza nggak ngasih sesuatu buat kamu. Nah, kalau kamu yang udah ngikutin video dari awal, kamu pasti tahu jawaban pertanyaan Firza nih. Dalam rangka apa sih tim Kiss FM Medan datengin Moskot? Kalau kamu yang bisa jawab, kamu berkesempatan dapat ini. Tapi jangan lupa follow dulu akun sosial media Kiss FM Medan dan subscribe channel YouTube ini. Lanjut ngopi dulu ya.